Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan siang menjelang sore ini, saya akan mengisahkan satu kisah di mana dalam perjalanan pesantren-pesantren yang ada di Indonesia ini, di mana pondok-pondok ini kental dengan kitab-kitab klasik atau yang sering dikenal luas di kalangan masyarakat kita, yaitu dengan sebutan kitab kuning, meskipun alangkah baiknya tidak disebut dengan kitab kuning, lebih tepatnya dengan kitab-kitab salaf, karena yang dikaji-kaji juga adalah kitab-kitab ulama-ulama salaf. Nah, maka dengan sebutan turoth, ya. Di dalam khazanah sejarah perkembangan dunia pesantren pasti sangat erat hubungannya dengan kitab-kitab. Perkembangannya kitab-kitab salaf ini pasti kita akan akrab dengan para ulama-ulama yang memiliki kitab-kitab tersebut. Nah, sepanjang sejarah yang ada, pelopor-pelopor kitab-kitab dalam khazanah keilmuan di pesantren kita itu sungguh sangat banyak. Di Nusantara ini nama-nama besar yang mengisi sejarah beredarnya kitab-kitab di dalam kalangan pesantren. Ada di sana nama besar Syekh Nawawi Al-Bantani, ada Syekh Mahfud At-Turmusi, ada Syekh Yusuf Al-Makassari, ada Syekh Abdul Somad Al-Falimbani dari Palembang. Ada banyak yang lainnya, ada Syekh Ihsan Al-Jampasi dari Jampes, Kediri. Ada Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Ada juga Syekh Soleh Darat dari Semarang, dan seterusnya, masih banyak lagi ulama-ulama terkenal lainnya. Hanya pada saat ini kita akan membidik satu profil dari kalangan mereka, yakni Syekh Nawawi Al-Bantani, di mana ini adalah yang paling punjernya, katakanlah begitu. Karena generasi berikutnya adalah generasi-generasi di bawah naungan Syekh Nawawi Al-Bantani, di mana mereka beliau-beliau itu adalah mengikuti Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani merupakan tokoh ulama besar kita dari kelahiran tahun 1813, tepatnya di Desa Tanara, Kecamatan Tirtayasa, Serang, Banten. Dulu Syekh Nawawi Al-Bantani ini hidup di dalam keluarga yang betul-betul sangat erat dengan keilmuan. Keluarganya keluarga ilmu, keluarga adab, keluarga yang penuh akhlak, dari seorang tokoh ulama yang bernama Kiai Umar bin Arabi. Kiai Umar bin Arabi mendidik Nawawi kecil. Setelah Syekh Nawawi tumbuh besar, kemudian Syekh Nawawi ini atau Nawawi kecil ini, di mana Kiai Umar adalah seorang penghulu di daerah Tanara sana. Beliau mendidik Nawawi kecil, kemudian setelah selesai beliau serahkan pendidikan Nawawi kecil kepada Kiai Sahal, salah satu tokoh ulama Banten sana. Setelah beberapa tahun kemudian, setelah mengaji kepada Syekh Sahal, Nawawi kecil dipindahkan lagi untuk menimba ilmu yang lebih dalam lagi kepada Kiai Yusuf, salah satu ulama besar di Purwakarta. Nah, dalam profil singkat ini kami menguraikan lebih singkat lagi. Insya Allah nanti penjabarannya akan ada berikutnya. Syekh Nawawi ketika usia 15 tahun, beliau bersama dua saudaranya berangkat ke
negeri Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Nah, di sini orang-orang dulu kalau haji itu biasanya orang-orangnya alim. Kenapa? Karena di dalam perjalanannya ataupun ketika di kapal laut ataupun ketika di sana juga pada menimba ilmu di ulama-ulama sana, termasuk Syekh Nawawi. Begitu selesai hajian, beliau tidak mau pulang dulu. Kenapa? Haus akan ilmu, ketertarikannya dengan ilmu yang begitu kuat menyebabkan beliau tidak pulang langsung ke tanah Indonesia. Akan tetapi ngaji dulu kepada para ulama besar di Makkahul Mukarramah. Ada di sana Imam Masjidil Haram pada saat itu juga dari negeri kita, yaitu Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi yang dikenal dengan Syekh Khatib Sambas. Nah, ini yang nantinya adalah sanad daripada TQN, Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah. Ada juga dengan Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, ada dengan ulama-ulama yang lainnya yang sangat masyhur di tanah Mekah pada saat itu. Ada Syekh Ahmad Ad-Dimyati, ada Syekh Abdul Ghani Al-Bimawi, ada Syekh Yusuf As-Sumbalawi, ada Syekh Nahrawi, ada Syekh Muhammad Khatib Al-Hambali, ada juga Syekh Hamid Ad-Dagestani, juga masih banyak ulama-ulama besar lainnya pada saat itu. Nah, selesai menimba ilmu selama 3 tahun di Mekah, ada keinginan untuk pulang. Akhirnya Nawawi yang masih muda belia ini pulanglah ke kampung halamannya di Tanara sana. Nah, beliau ikut ngajar di pondok pesantren ayahnya. Hanya saja pada saat itu suasana Indonesia ini belum ada. Yang ada adalah orang-orang Belanda. Belanda sedang menguasai Indonesia dan para ulama-ulama pada saat itu di bawah tekanan-tekanan dari penjajah Belanda ini. Makanya kurang luas ataupun kurang nyaman lingkungan untuk pembelajaran pada saat itu. Sehingga Syekh Nawawi kecil tidak betah ada di Indonesia. Di samping memang beliau masih haus tentang ilmu, pengen memperdalam lagi ilmu agamanya, sehingga beliau berangkatlah lagi ke Makkahul Mukarramah yang kedua. Pada berangkat yang kedua ini, beliau akhirnya menetap agak lama di Makkahul Mukarramah. Sampai betul-betul sungguh-sungguh belajar mendalami semua ilmu agama. Nah, terutama dalam bimbingan Imam Masjidil Haram pada saat itu adalah Syekh Khatib Sambas. Dan akhirnya karena kecerdasannya, ketekunannya, kerajinannya yang begitu hebat, di saat Syekh Khatib Sambas sudah uzur, sudah sepuh, maka ditunjuklah Syekh Nawawi Al-Bantani ini sebagai khalifahnya atau penggantinya. Makanya pada saat itulah Syekh Nawawi muncul, booming, dan dikenal luas dengan sebutan Syekh Nawawi Al-Jawi. Nah, jadi pada kisah kali ini saya cukupkan perjalanan Syekh Nawawi sampai di situ dulu. Nanti kita akan lanjut pada penjelasan berikutnya bagaimana perjalanan Syekh Nawawi Al-Bantani. Apakah cuman hanya menjadi imam Masjidil Haram, apakah ada gerakan-gerakan yang lainnya? Nah, sehingga menjadikan Syekh Nawawi ini merupakan tokoh yang sangat dikenal baik di Nusantara ataupun di luar negeri, insya Allah. Terima kasih, kita bertemu lagi dalam kisah Syekh Nawawi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.